Anak itu kelihatan pada waktu dia umur 2 sampai 5 tahun. Mau jadi apa? Dia di psikologi dibilang ini, kalau anak itu disuruh apapun, dia pertama kali bilang ini, "Nggak mau." Atau dia sengaja melakukan yang sebaliknya, maka dia itu pemimpin. Dia orang yang tidak suka dipimpin, dia akan menerobos, dia akan jadi pemimpin besar. Tapi kalau itu anak apapun, ya langsung bilang gini, "Ya, oke." Walaupun tidak dilakukan, itu lobbyis terbaik. Nanti sampai besar pun, dia akan menjadi lobbyis terbaik. Saudara, organisator terbaik. Saudara, dia akan menjadi saudara politikus jago. Saudara, kalau anak itu cengeng, ya, saudara, anak itu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ada banyak orang tidak bangga dan yakin karena dicintai, karena Tuhan berkenan. Saudara, mereka selalu bilang gini, "Aduh, saya kurang apa ya? Rasanya Tuhan gak suka, saya gak bisa kasih yang terbaik." Saudara, dalam hidup ini kita gak pernah kasih yang terbaik. Jangankan yang terbaik, saudara, yang baik aja enggak. Jadi kita itu buatnya gak sampai 1% dari yang bagus atau yang terbaik. Gak ada. Yang baik aja gak nyampe 1%. Tapi karena kita menangkap dari Tuhan, Tuhan berkenan. Saudara bisa mengerti ini? Dan bersyukurlah untuk perkenanan Tuhan. Saudara, ayo coba sedikit bangga. Saudara, itu sama saya udah diajarin ya, bagaimana sombong rohani. Ya, jangan pakai kata sombong lah, nanti orang berkata negatif lagi. Ya, bangga gitu loh. Saya tuh bangga karena saya bodoh tapi dipilih Tuhan. Saya bangga karena saya ini muales tapi direkayasa mengerjakan banyak hal. Yang pertama, nikmati perkenan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara ngomong kiri kanan, Tuhan itu sayang banget tuh sama saya. Ayo ngomong dengan bahasa kalian. Wah, Tuhan itu bangga sama Pak Steve. Saya ini ya kalau dibawa ke pelosok-pelosok, Tuhan senyum sama saya. Saudara mulai bilang, Tuhan itu bawa saya dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tuhan itu ya kalau lihat saya mengampuni, wah, Tuhan jatuh cinta sama saya. Ya kalau lihat Pak Samuel nyembah nge-rap, Tuhan dari atas ikut nge-rap. Wah, pernah enggak saudara bangga seperti itu? Amin. Satu ya, menikmati perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, dan juga bahwa setiap orang makan dan minum serta menikmati kesenangan dalam segala jerih payah adalah pemberian Tuhan. Saudara, bisakah saudara menikmati kesenangan? Saudara, ada banyak orang apapun gak seneng, saudara. Ya, itu kayak orang Hongkong ya, orang buahnya ya, coba tunjuk. Saudara, dia nggak bisa banyak seneng, nggak seneng. Sedikit orang kosong nggak seneng. Punya anaknya lari sana sini nggak seneng. Kenapa sih anak ini rame? Punya anak bengong bodoh nggak seneng. Saudara ya, saudara ini menurut nih, kalau saudara yang punya cucu atau punya anak, saya ini kan suka baca psikologi. Anak itu kelihatan pada waktu dia umur 2 sampai 5 tahun. Mau jadi apa? Dia di psikologi dibilang ini, kalau anak itu disuruh apapun, dia pertama kali bilang ini, "Nggak mau." Atau dia sengaja melakukan yang sebaliknya, maka dia itu pemimpin. Dia orang yang tidak suka dipimpin, dia akan menerobos, dia akan jadi pemimpin besar. Tapi kalau itu anak apapun, ya langsung bilang gini, "Ya, oke." Walaupun tidak dilakukan, itu lobbyis terbaik. Nanti sampai besar pun, dia akan menjadi lobbyis terbaik. Saudara, organisator terbaik. Saudara, dia akan menjadi saudara politikus jago. Saudara, kalau anak itu cengeng, ya, saudara, anak itu
akan menjadi anak yang sangat peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap keadaan. Kalau anak itu pemarah, anak itu orang yang akan cepat sekali mengerjakan dalam banyak hal. Saudara, dan setiap gejala itu ada kesenangannya. Mari coba nikmati. Nikmati masa engkau diajar. Nikmati pada waktu engkau melewati lembah-lembah kekelaman, karena disitulah Tuhan paling dekat dengan saudara. Saudara paling dekat ketika saudara ini harus melewati air mata dan hatimu remuk. Karena ayatnya berkata Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Saudara, ketika saya ini ya, setiap kali dulu di Belanda ya, saudara, saya dimaki. Habis gambar semalaman disobek-sobek ya. Kan di depannya tetap senyum lah. Saya ini termasuk lobbyis terbaik. Saudara ya, kalau saudara tanya, Bu, kalau ibu kecil apa? Saya ini lobbyis terbaik, di depan semua orang saya ramah. Tapi saya juga pemarah akut. Karena apa? Maunya semua cepat, saudara. Tapi saya bukan orang yang selalu bilang tidak, enggak, saya lobbyis, saudara ya. Pertama saya bilang selalu, saudara, walaupun nggak dilakuin ya. Nah saudara, sekali lagi, hari-hari itu saudara ya, diperobek-robek saya tuh masih bisa senyum. Di dalam ini hancur. Saudara, saya terus ke kamar mandi. Biasanya di kamar mandi saya menghela nafas, saya cuci muka. Dan selalu cuma soal kerja dirobek-robek, dia ada di sebelah saya. Terus dia akan selalu bilang begini, cuma kertas, cuma 2 malam, kamu harus hadapi ini, dan kamu akan lihat kemenangan, kekuatan yang akan selalu baru. Saudara masih ingat ketika anak saya Levi, ketika saya benar-benar tidak tahan melihat semua penderitaannya. Saya tidak tahan ketika dia ditusuk, saya tidak tahan ketika dia, saudara, ya harus diambil darah. Saudara, ketika saya bahkan sudah tidak bisa berdoa. Saudara, itu setiap hari butuh sekitar 50 juta setiap hari. Hanya oksigen, obat, apapun. Dan setiap hari saya butuh mujizat. Saudara, kalau hari itu saudara tahu uang saya berapa, kadang-kadang sampai 0. Setiap hari saya cuma duduk begini, Tuhan, tidak ada uang lagi. Dan hari itu belum ada BPJS. Setiap kali ya, kalau mau ambil obat, dokternya, susternya ngomong begini, Bu, cash ya, atau taruh deposit. Sedangkan sudah tidak ada, saya tidak punya uang buat taruh deposit, buat cash juga tidak ada. Bayangin untuk minta tambahan infus atau oksigen aja, saudara harus bayar. Dan setiap kali saudara, saya cuma duduk. Dan setiap kali lembah-lembah adalah saat kemuliaan terbanyak. Setiap kali habis suster bilang, Bu, deposit, ada transfer atau ada orang datang dan dia bilang, Bu, saya udah taruh deposit. Sampai saya bilang, Tuhan, bagaimana Engkau melakukan ini? Saya pernah cerita ketika saya sangat letih, saya lagi tiduran, Tuhan datang, dia pegangin tangan saya dan dia nangis sama saya. Saudara, itulah pertama kalinya saya melihat Tuhan nangis. Dia cuma nangis, tak ngomong satu kata pun di samping saya. Karena itu saya bilang, nikmati lembah-lembah kekelaman, nikmati masa saudara kekelaman. Saya masih ingat ketika Pak Paul tidak ada, hari-hari semuanya berlalu, begitu selesai pemakaman, yang saya takut dari itu dan saya nggak ngomong sama siapapun adalah buka kamar.
Saudara, buat saya, setiap kali saya buka kamar pulang pelayanan, saya akan selalu lihat Pak Paul duduk di ranjang dengan komentar-komentarnya yang unik dan tidak ada yang bisa buat. Ya mungkin buat banyak orang itu aneh, tapi ya itulah cara guyon kami. Saudara, dia duduk itu, begitu saya buka pintu dia akan bilang begini, setoran ada ya. Saudara, artinya berkat atau apapun. Nanti kadang-kadang dia bilang ada yang enak ya. Pokoknya ada komentar-komentar. Saudara, yang dia bilang kok baru pulang, pokoknya ada komentar-komentar yang, tapi itu tanda cintanya. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya buka kamar saya tidak tahu rasanya. Tapi hari itu sekali lagi dalam lembah kekelaman, ketika saya buka kamar, saya lihat Tuhan di situ. Dan dia bilang, aku sudah tunggu kamu kan dari tadi. Dia tidak pernah biarkan saya berjalan sendiri lewat lembah kekelaman seperti apapun. Dan saya berdoa saudara menikmatinya. Tapi mari nikmati ketika Tuhan bawa saudara di atas. Saya menikmati ketika Monas begitu penuh. Dan ketika saya bilang, Tuhan, dari mana semua ini? Dan dia cuma senyum. Saya menikmati ketika anggur manis begitu panas. Dan begitu saya naik, saya bilang, Tuhan, saya tetap nggak mau pakai sandal. Ini cuma panas sedikit, Engkau melakukan lebih banyak. Saudara, dan begitu saya naik, dia kedangkan sayap besar malaikatnya. Dan Tuhan bilang, masakan aku rela kakimu terbakar. Saudara, nikmati. Nikmati. Saya berdoa saudara menjadi orang yang menikmati, maka saudara akan sampai ke puncak. Saudara tidak akan pernah letih. Saudara tidak akan marah. Saudara tidak akan kehabisan tenaga. Saudara tidak akan kehabisan ide, karena saudara punya kekuatan menikmati. Dan kekuatan menikmati hanya diberikan kepada orang yang dikenal Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan sukacita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Saudara, Tuhan bilang, kalau saudara tidak ada sukacita, maka saudara tidak pernah tinggal di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak ada kenikmatan, maka sebenarnya saudara tidak pernah digandeng dengan tangan kanannya. Ayo coba cek. Saudara ini sukacita enggak sih? Ya, pelayanan. Apa saudara lihat pelayanan sebagai beban? Saudara, setiap kali Mahanai mau bikin acaranya, seperti nanti Januari Red, di dalam saya ini kayak gini, yes, pokoknya saya radian ekstrim ilahi tahun depan. Saudara, itu buat saya, bukan berarti yang lain enggak ya saudara, tapi saya nanya, Red buat saya yang terutama apa? Saudara, itu sukacita. Ya, saya kalau pergi sama Elion, Mami El, saya senang banget. Karena Miel akan gini, Oma kita mau kemana? Oma kita mau kemana? Terus kemudian hari itu saya bilang, kita mau ke Disney, mau ke rumahnya Anna sama Elsa, Frozen. Saudara, dia semalaman gak bisa tidur karena bilang, mau ke rumahnya, mau ke rumahnya. Saudara, sukacita. Ya, kita Elion mau ke rumah binatang-binatang ya, Elion ya, ke rumah akuarium besar. Saudara, mereka sangat sukacita. Loh, apa mereka perlu bayar? Enggak.
Mereka perlu kerja? Enggak. Melihat mereka bersuka cita, buat saya impas mau keluar berapapun. Apakah Tuhan bisa lihat sukacitamu? Buat saya ini impas. Saudara, kalau saya ngasih seseorang dan orang itu bilang gini, ibu bagus banget, ibu bajunya saya pakai, ibu ada waktu saya berdoa pakai baju ibu, tiba-tiba kesembuhan mengalir. Saudara, ketika mereka cerita, saya impas. Saudara tidak perlu lakukan apapun. Tapi banyak orang yang dikasih, kenapa baju bekas? Ini kegedean, warnanya nggak pas. Terus kalau misalnya apapun ya, saudara misalnya dikasih baju ketetapan, kenapa sih tulisannya banyak, jelek banget? Saudara bahkan baca aja enggak. Saudara, dan itu gak ada sukacita. Saudara mau tahu anak-anak ya, begitu kita ajak ke Disneyland, saudara dia pulang dari Disneyland, saudara cari di YouTube dan dilihat sampai 5-6 kali. Saudara, mereka bilang, ini tadi di sini, tadi kita lewat ini, tadi kita ke sini. Elion sampai apa lagunya? Lagunya Lion King, terus Simbanya diangkat. Ya. Saudara, buat saya itu impas. Saudara bisa ngerti berapa banyak Tuhan mau kasih karunia, dan saudara noleh aja enggak. Saudara, Tuhan mau angkat saudara dan saudara bilang itu beban. Saudara mau ketemukan saudara dengan orang-orang dan saudara berkata, aduh capek. Saya berdoa, bisakah sekali lagi sukacita? Sukacita. Bisakah saudara buat nanti saudara ya, doling saudara bisa segini, Tuhan nanti doling ya sama saya ya, hari Senin kita jalan pagi sama Tuhan. Ataukah saudara hari Senin saudara bilang ini, Ibu Iin kenapa sih ngasih tugas melulu? Ada enggak masih yang sukacita? Saya berharap hari Senin ketika saudara doling, saudara ini perintah Tuhan. Saya pada waktu kemarin saya doa, tiba-tiba Tuhan bilang, Senin bukan doa pagi, doling pagi. Saudara, jadi jam 5 tidak ada di sini ya. Adanya saudara semua doling di tempat rumah saudara, TPU dekat saudara. Saudara yang lain yang TPS, ya TPS. Saudara maaf, TPS. Saudara semua masing-masing, kalau yang di unit sudah dapat jadwalnya, tetapi pribadi Tuhan itu mau jalan pagi sama saudara. Bisa enggak saudara nanti Senin saya ikutan? Saudara jam 5 saudara semakin yes Tuhan jalan pagi sama saya. Terus saudara jalan nyanyi. Saudara masuk lift ya, dia nyanyi haleluya, semuanya orang senyum sama dia. Saudara, Hongkong itu biar bagaimanapun lebih banyak yang Kristen saudara. Jadi begitu masuk lift, masuk bus, masuk manapun dia teriak haleluya, berdua nyanyi, semua orang noleh saudara. Dan semua orang langsung memuji, semua orang langsung senyum. Saudara, sekali lagi bisa ndak Bapak di surga, saudara hari Senin di setiap gang dengar haleluya. Di setiap gang Bapak dengar saudara nyanyi Yahweh Rafa atau Thanks a Million. Di setiap gang. Saya udah nggak tahu kenapa ya begitu Tuhan ngomong, In, aku pengen kamu doling. Kamu udah berapa lama coba nggak jalan kaki sama aku, nggak nyanyikan lagu fajar? Hari Senin jam 5 kita jalan pagi ya. Di hati ini saya bilang yes, sukacita. Saya berharap saudara punya sukacita. Saudara, mari, ayatnya bahkan keren banget. Tapi saya tadi malam kalau dikumpulin banyak ya, Daud bilang gini, aku bersukacita
ketika aku berlari menuju Mezbah. Kapan terakhir saudara bersukacita sampai lari menuju Mezbah? Saudara Daud juga berkata begini, aku bersukacita ketika aku ke rumah Tuhan, bahkan aku mendahului semua orang. Pernah enggak saudara bilang, pokoknya aku paling pagi, aku harus nomor 1 ya. Saudara kalau lihat anak-anak ya, pada waktu kita bilang begini, itu rumah binatang-binatang, langsung dua-duanya lari ya. Saudara, siapa menang? Saudara, ada ndak sukacita itu? Sampai kita perlu teriak gini, hati-hati, hati-hati gitu ya. Harusnya kita itu lari lawatan, lari nyembah, lari saudara, sampai Tuhan gini, hati-hati, hati-hati gitu ya Tuhannya. Kalau ini Tuhan yang baru gini, cepetan, cepetan, mana, ayo gaspol. Saya berharap ada sukacita. Saya berharap setiap saudara sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, saudara bersukacita pada waktu saudara lari ke Mezbah. Bersukacita waktu undangan diberikan. Bersukacita ya pada waktu ada saudara tanggung jawab, karena Mezbah dibangun bukan untuk saudara meletakkan dan kemudian saudara kehilangan, tapi untuk saudara menerima yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib, yang lebih sempurna. Amin. Nah, saudara bicara tentang bersukacita, ayatnya berkata sukacita akan Tuhan itu kekuatan. Saudara, yang kedua ayatnya berkata sukacita akan Tuhan itu perlindungan. Saudara, yang ketiga ayatnya berkata bahwa sukacita itu tembok dalam hidupmu. Jadi ingat ini, yang pertama sukacita adalah apa saudara? Kekuatan. Begitu saudara tidak ada sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Yang kedua sukacita adalah apa saudara? Perlindungan. Saudara, itu seperti cover, tiba-tiba penyakit hilang. Sampai ya beberapa dokter berkata kalau ada sukacita orang tidak bisa kena flu. Ini contohnya Elion. Saudara, kemarin kami di Hong Kong itu 3 hari, Elion dan Miel 3 hari 3 malam kami kehujanan. Itu kehujanannya non-stop saudara ya. Dan benar-benar terus hujan saudara. Tapi mereka tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang sakit. Saudara, sehat bugar. Saudara, itu baju dari apa itu, dari basah kering, udah begitu aja saudara. Selama berapa? 8 jam. Karena ternyata Hong Kong itu seperti itu cuacanya every day saudara. Saudara, tapi sekali lagi, kenapa mereka tidak ada yang sakit? Sukacita. Sukacita itu perlindungan. Sukacita itu tembok saudara. Itu benar-benar ajaib ya. Saya berdoa sekali lagi, ingat, kalau saudara kehilangan sukacita, saudara sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Kalau saudara kehilangan saudara kenikmatan, saudara tidak digandeng sama Tuhan ya. Ayatnya keren banget. Izinkan harapan ini meledak-ledak dalammu, melepaskan sukacita yang tiada ada habisnya. Jangan menyerah di saat sulit, tetapi apa saudara? Yuk baca yang keras, 3, 2, 1. Bermesraanlah dengan Tuhan setiap saat. Jadi kalau saat sulit datang, itu saat apa? Pacaran, bermesraan. Sekali lagi bilang, saat sulit datang, itu saat apa? Bermesraan. Ya, itu saat pacaran. Saudara, saya ini suka sekali kalau ada orang mulai maki-maki saya tahu sebentar lagi saya berlimpah hadiah. Pasti. Saudara, kalau saya difitnah, pasti. Salah satu hal itu ya, saudara, ada seseorang yang melukai hati saya.
bam gitu ya. Saudara, kayak nancep di hati gitu, jedep gitu saudara. Saudara, itu Tuhan kasih mawar itu, aduh saudara, keren ya. Saudara, itu mawar warnanya merah beludru saudara. Dan orangnya bilang, Bu, saya ini harus cari khusus mawar ini. Dan Tuhan kasih angka khusus. Saudara, saya bilang ini, aduh Tuhan, setiap kali pada waktu saya di demo, saudara, Tuhan, saudara, di demo orang dan orang bilang stop, tidak boleh bangun Mahanaim. Saudara, saya pelayanan orang lari-lari. Kasih apa saudara? Kasih saudara yang namanya mawar biru. Waktu itu mawar biru belum ada di Indonesia ya. Diterbangkan dari Brasil 50 biji. Sampai saya bilang, Tuhan, bisakah saudara tahu ini sukacita? Buat saya itu keren banget saudara ya. Pada waktu Pak Paul meninggal, dia langsung bilang, hitung kalau tidak percaya, aku kasih 1000 mawar buat engkau. Saudara, dan saya tahu lebih dari 1000. Itu saudara yang aneh. Tuhan tahu saya itu nggak suka mawar dalam negeri ya. Kalau saudara tahu ini mawar dalam negeri saudara, hari ini nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh mawar dalam negeri ya. Tapi saudara, saya tuh sukanya mawar Belanda, mawar Brasil yang tingginya segini dan nggak terlalu buka saudara. Dan hari itu saudara, hari itu ada waktu Pak Paul meninggal, seluruh mawar dalam negeri kosong. Ibu Nita saksinya, betul ya Bu Nita? Coba angkat tangan supaya saya nggak bohong. Jadi orang ngasih semua, nggak ada mawar dalam negeri saudara. Semua mawar Belanda dan mawar Brasil. Sampai saya bilang ini, Tuhan, ini bagaimana mungkin satu ruangan semua saudara yang datang waktu itu tahu ya, semua mawarnya adalah mawar yang saya suka. Walaupun saya juga menikmati mawar ini, tapi saudara beda. Buat saya beda. Buat orang mawarnya tetap bagus. Saya tahu ini juga bagus, tapi beda buat saya. Ya, saya berharap saudara meledak-ledak dalammu. Ada satu lagi pengumuman, karena saya meledak-ledak. Nah, ya, saudara, kita libur Desember tidak 21, tapi kita libur Desember akan maju. Kenapa? Karena saudara, kita tahu kita mulai 31 itu sudah masuk. Jadi kita tanggal 18 kita akan Natal bersama Bahtera di GWR. Saudara, setelah itu 19-nya ya, 19-nya kita akan tutup saudara di tempat ini. Tapi jam berapa mulainya? Sekali lagi jam 3 sore. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa jam 3 sore? Ya Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya 7 jam. Tuhan bilang, naikkan orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Saya bilang ini, Tuhan, kamu selalu kasih judul yang keren, orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Tuhan bilang tutup nanti jam 9 malam dengan di 3 tempat kembang api. Itulah ledakan cinta saudara. Dan Tuhan bilang, nah itu 19. Jadi dari sekarang set ya, 19 jam 3 sore kita akan mulai saudara. 19, tapi tanggal 18 kita akan ada Natal di GWR. Setelah itu kita libur 31 Desember jam 9 malam kita akan menutup tahun baru dan membuka menutup tahun lama dan membuka tahun baru. Ada di sini meledak-ledak saudara. Kita berkata, wow, ada sukacita. Nah, kita masuk namanya, lanjut ya, percaya ya, percaya ya. Ini saya bacakan aja soalnya bagus. Bergembiralah dalam perayaan yang penuh sukacita di setiap musim kehidupan. Biarlah kegembiraanmu meluap. Saudara, salah satu yang saya juga suka adalah yang namanya menikmati musim yang berubah. Saudara, pada waktu ada Pak Paul, saya jelas menikmati musim
ya, punya suami yang baik, saudara ya, punya suami yang selalu menunggu saya pulang. Tapi sekarang saya menikmati musim yang berganti. Saya menikmati yang namanya bebas merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bisa pulang jam 1 pagi, ya bisa berangkat jam 3 pagi. Nggak ada yang perlu saya pikirin. Saudara, saya bisa pelayanan di pulau demi pulau sampai saudara 4-5 hari, 10 hari, tidak ada yang saya pikirin. Saudara, musim berbeda setiap musim. Dan saya berdoa saudara adalah orang yang bisa menikmati setiap musim kehidupan. Amin. Nah, selanjutnya adalah percaya. Ya, percaya. Saudara, mari kita baca. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan bergantung pada pendapatmu sendiri. Dengan segenap hati andalkan Dia untuk membimbingmu. Dia akan memimpinmu dalam setiap keputusan yang kamu buat. Milikilah keintiman dengannya dalam apapun yang kamu lakukan, dan Dia akan membimbingmu kemanapun kamu pergi. Saya berharap saudara ada yang namanya percaya dalam segala hal. Ini cerita kecil oleh Hongkong juga. Saudara, kami di sana ada banyak permainan yang cukup menegangkan. Saudara, jadi jalan tiba-tiba cuek begitu ya. Saudara, tiba-tiba naik ke tempat tinggi sekali, saudara, naik skylift dan sebagainya. Saudara, ini percakapan Elion dan Miel itu asik sekali. Yang Elion bilang gini, Oma, bagaimana kalau itu jatuh? Bagaimana nanti kalau goyang-goyang? Bagaimana itu kalau nanti di sana atas berhenti? Saudara, ini anak umur 2 tahun, ulang tahun ketiga. Saudara, sangat banyak pikiran. Saudara, memang skyliftnya tinggi banget, saudara, dan bergantung benar-benar di atas gunung, saudara ya. Dan dia benar-benar takut. Dia takut goyang, dia takut berhenti, dia takut, saudara, kalau nanti mendadak jatuh. Kalau Mial ngomongnya gini, gak apa-apa Yon, gak apa-apa, ada Oma, ada Papa, ada Om, gak apa-apa, katanya. Saudara, dan Miel ya, wah, saudara naik ketinggian apapun ketawa. Saudara dari tinggal dijerit ketawa, lagi, katanya ya. Saudara masuk ke gelap, dia bilang lagi. Sampai ada yang mainan cukup goyang-goyang 3-4 kali, lagi. Sedangkan dia bilang, nanti kalau ada monster gimana? Ada yang jahat gimana? Kalau mogok gimana? Kalau goyang gimana? Kalau jatuh gimana? Saudara ya, berapa banyak saudara kayak Elion? Kenapa sih selalu gimana? Ya enggak gimana-gimana, ada Tuhan. Kayak Miel gitu loh, ada Tuhan. Tapi dia ngomong gini, Miel juga sebut, ada Papa Yon, ada Mama Yon, ada Oma, ada Om Yon, ada Tuhan Yesus Yon. Yon tetap, gimana kalau jatuh? Berhenti gimana? Saya akan cuma jawab percaya, ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Ada Tuhan yang biayai saudara. Ada Tuhan yang membuat saudara harus doakan orang COVID dan tenang aja, dia sembuhkan. Ada Tuhan yang dalam sekejap bisa memberikan ginjal baru. Saudara, semua yang terbaik. Ada Tuhan. Saudara, kadang-kadang seperti Elion dengan otaknya, dia perlu berpikir. Coba bayangin ya, dengan otaknya dia perlu berpikir, bagaimana kalau itu berhenti jatuh? Kan tidak perlu kan? Saya aja nggak tahu bagaimana kalau jatuh, pokoknya percaya aja lah. Tapi berapa banyak saudara pusing memikirkan itu? Pusing. Dan dia ngomong begini, lucu sekali. Elion ngomong gini, nanti Eon berani kalau sudah besar. Ya apa hubungannya? Ya, besar juga tingginya tetap sama.
kondisinya tetap sama, betul kan? Tidak ada hubungannya. Berapa banyak saudara seperti itu? Saya berani kalau saya punya uang 7 juta di bank, 7 juta juga tidak cukup, percayalah. Saudara, saya punya teman, dia bilang gini, saya akan berani melayani Tuhan, tidak fokus kerja kalau saya punya uang 2M. Percayalah, 2M juga nggak cukup. Kita tidak tahu kok apa yang di depan. Percaya saja. Percaya saja. Nikmatilah sebuah jalan percaya. Maka saudara akan sungguh-sungguh mengalami dari kemenangan demi kemenangan. Saudara, saya ini benar-benar tiap hal tanya. Saudara jangan mikir begini ya, bikin baju penetapan saya iseng, enggak ada yang iseng. Saya nanya, nggak usah bilang ini, Tuhan apa sih yang saya buat. Ada orang bilang begini sama saya, Bu, buat cawannya supaya penuh, apakah saya perlu puasa 40 hari? Saya bilang, kamu udah nanya suruh puasa 40 hari? Belum? Ya udah, nggak usah, tanya aja. Kalau Tuhan udah suruh puasa 40 hari, kenapa mesti puasa? Jangan merepotkan diri dengan yang Tuhan tidak suruh. Ya. Coba kalau saudara mau sekolah, mau kerja, cukup tanya Tuhan. Kalau saudara ini bagianmu nggak kerja, nggak usah merepotkan diri dengan kerja. Kerja malah rugi, bukannya untung. Ini contoh ya, maaf Dokter Lia ya, maaf saudara ya, Dokter Lia itu rajin sekali, maunya kerja. Padahal setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang gini, Dokter Lia itu jatahnya imam kesehatan. Dengan dia melayani buat pengobatan gratis di mana-mana, berkat akan tercurah sangat banyak lewat suaminya. Bagian dia cuma imam kesehatan dan doa, bersyukur, melayani, mendukung suami. Tapi Dokter Lia itu buka ini, buka siomay, buka ikan, buka kesehatan, buka salon, buka apalagi ya dok, beras, apapun dibuka. Dan maaf ya, bukan untung, rada buntung saudara. Ya, saudara dan saya bilang gini, kenapa sih butuh merepotkan diri? Tapi ada orang yang harus kerja, ya, tapi malah nggak maunya jadi pendoa. Ya ini bodoh juga. Makanya berkatnya nggak nyampe, karena saudara tidak percaya di mana tempatnya. Ya, saudara, setiap saudara itu punya tempat. Ya, saya bangga sama menantu saya. Saudara, menantu saya itu dari awal saya bilang, Kes, Joshua itu pertama galak tapi nggak merasa galak. Ya, jadi kalau kami di rumah, kami suka survei gini, siapa di rumah yang paling galak? Semua bilang Oma katanya ya. Terus tapi padahal kenyataannya saudara, ada Joshua lebih galak, ada Stephen lebih galak, tapi semua bilangnya Oma paling galak. Nah kemarin kita survei sama cucu-cucu ya, sama Miel sama Elion, siapa paling galak? Tetap Oma katanya saudara ya. Padahal Elion sekarang paling galak. Saudara ya, paling galak sekarang juara 1 Elion. Nah ya saudara, tapi sekali lagi saya hari itu bilang sama Kesia, Kes, Joshua yang pertama galak, yang kedua dia rada pelit. Apapun ya irit. Itu Pak Paul, saudara. Pak Paul itu irit banget, efisien. Sampai dulu ya, terakhir-terakhir udah mulai boleh. Saya beli Starbucks aja nggak boleh, katanya itu pemborosan. Kenapa tidak bikin sendiri? Harganya beda jauh, saudara ya. Saudara, itu Pak Paul. Saudara, kalau kita keluar, lampu sudah dimatiin, AC sudah dimatiin, tuh Pak Paul, saudara. Saudara, nah sekali lagi, saudara, hari itu saya bilang, Kes, kamu gimana buat keuangan? Dia bilang begini, Tuhan bilang, bagian saya ngalah, tunduk sama Joshua, Tuhan akan cukupin. Dan bagian saya pelayanan, gak usah ribut yang lain, Tuhan sediakan. Saudara, dan itu benar. Kalau saudara tahu berkat-berkat besar
1M dan sebagainya, itu semua masuk lewat Kesia. Saudara, bukan lewat Joshua sebenarnya. Kenapa? Dia tahu bagiannya. Bagiannya cuma tunduk, ya. Bagiannya nggak usah ribut, bahkan nggak usah minta sama Joshua. Dikasih boleh, nggak dikasih nggak usah minta. Bagiannya juga bukan kerja, bagiannya pelayanan, saudara, dan tunduk. Cuma itu. Saudara, berkatnya itu ngalir terus. Kenapa? On position. Ada yang disuruh gini ya, bagianmu doa di rumah, pecicilan. Saudara ngerti pecicilan? Pergi sana kelayapan, main di mall. Ya berkat gak turun. Tapi ada yang Tuhan bilang nginjil, malah diem di rumah. Saudara, saya baru ngajarin Elion. Tapi buat setiap saudara yang punya masalah, saudara harus latihan. Elion itu kalau marah selalu gini, saudara, kalau marah. Terus saya bilang, Yon, itu marahnya monyet. Tapi marahnya Elion begini, Oma atau siapa, Elion marah terus senyum, terus dia lakuin, tapi terus dia ngakak, dia bilang ini, nggak seru katanya. Jadi kita belum berhasil deal, saudara ya, untuk dia marah elegan. Saya ajarin marah elegan, tapi belum deal, saudara. Tapi nanti one day akan deal marah elegan. Nah, tapi sekali lagi, mari nikmati dan mari tanya Tuhan dalam segala perkara. Oke, kita lanjutkan. Ini soal percaya ya. Saudara tidak percaya kalau saudara tidak tanya Tuhan dan tidak melakukan dalam segala perkara. Berikan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupmu. Saat kamu mempercayainya sepanjang jalan, jangan separuh, kamu akan melihatnya bahwa dia menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Saudara, hidup saya sampai hari ini saya bisa bilang sempurna. Saya punya anak, aduh saudara, selama di Hong Kong ya, saya tuh rasa gini, aduh Tuhan, hidup saya sempurna banget. Anak saya laki ganteng kiri kanan selalu. Saudara, setiap berapa langkah selalu nanya, mau apa Ma? Mau minum? Mau es? Mau apa? Saudara, perlu dituntun, perlu ini. Setiap berapa langkah saya senyum, saya bilang ini, Tuhan, hidup saya ini sempurna. Sampai di hotel selalu Stephen sama Joshua bilang, Mama mau dibeliin apa? Ya, kami cariin. Saudara, hidup saya super sempurna. Sampai saya bilang ini, Tuhan, belum cucu-cucu saya yang wow, ajaib sekali, sempurna. Nah, saudara, mereka itu lucu banget lah. Saudara, mereka suka berantem, suka segala macam ya. Tapi kalau sudah sama saya berdua, mereka bilang begini, kasihan Oma. Ya, kalau sendirian, saya sendiri sama mereka berdua, mendadak mereka nice, saudara. Alasannya apa? Kasihan Oma katanya. Terus mereka akur, saudara. Hanya kalau cuma sama saya sendirian. Selesai itu keluar langsung, saudara, balik lagi, saudara. Saya cuma bilang ini, Tuhan, hidup saya sempurna. Saya punya saudara, saya punya segalanya ya. Dan saya mau cuma berkata gini, apa sih yang membuat hidup saya sempurna? Tiap langkah tanya. Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedekilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang.
Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus pasal 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya,
Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.